4 kartu tarot, filosofi, kisah, dan asal-usul. Gambar yang kita tunjukkan menampilkan the four queens atau 4 ratu dari kelompok minor Arcana Rider Waite Smith, Queen of Pentacle, Queen of Sword, Queen of Wand, dan Queen of Cup. Dalam hierarki kartu istana court cards, para ratu melambangkan penguasaan atau mastery, kedewasaan emosional, manifestasi internal, dan bagaimana energi dari masing-masing elemen tanah, udara, api, dan air diintegrasikan ke dalam kebijaksanaan hidup yang matang. Yang pertama adalah akar sejarah dan eksistensi kartu-kartu ini. Ya, secara historis, struktur kartu tarot berakar dari permainan kartu tradisional Eropa abad pertengahan, seperti Tarot de Martial, yang mencerminkan struktur sosial feodal, raja, kesatria, dan pesuruh. Ketika Arthur Edward White dan ilustrator Pamela Colman Smith merancang deck Red Rider pada tahun 1909, mereka memasukkan figur Queen atau Ratu untuk melengkapi kesetimbangan gender dan psikologis di istana tarot. Para ratu ini diciptakan bukan sekedar untuk melambangkan figur wanita bangsawan, melainkan sebagai simbol dari kekuatan yang diinternalisasi. Jika kesatria Knight adalah energi yang luar untuk bertindak, maka ratu adalah energi yang memeliharanya, menguasai, dan memerintah dari dalam singgasananya. Kisah dan karakteristik keempat kartu ini adalah Queen of Pentacle, Ratu Koin Element. Ia adalah penguasa materi, kelimpahan, kenyamanan fisik, dan alam. Duduk di singgasana yang dikelilingi tanaman subur, ukiran malaikat, dan kelinci yang simbol kesuburan. Ia memegang koin emas di pangkuannya dengan penuh ketenangan. Maknanya adalah kisahnya adalah tentang bagaimana manusia merawat dunia, fisik, menciptakan kemandirian finansial, dan membumikan mimpi menjadi kenyataan. Ia juga mengajarkan arti kemurahan hati, kepedulian terhadap alam, dan kenyamanan hidup yang bersumber dari kerja keras yang stabil. Lalu ada Queen of Swords, Ratu Pedang atau elemen udara. Duduk di singgasana yang diukir dengan kupu-kupu atau transformasi pikiran dan memegang pedang yang tegak lurus ke atas dengan tangan kirinya. Bisa diartikan sebagai intuisi mental. Ia melambangkan kecerdasan yang sangat tajam, objektivitas, dan kejujuran yang sangat mutlak. Makna mendalamnya adalah di balik wajahnya yang tampak tegas dan serius, tersimpan kisah tentang seorang yang telah banyak melalui masa-masa sakit, patah hati, atau pengalaman hidup yang pahit, sehingga ia memilih untuk menggunakan logika, boundaries yang tegas untuk melindunginya dan jiwanya agar tidak salah lagi dalam melangkah. Lalu ada Queen of Wands, Ratu Tongkat elemen api. Duduk di atas singgasananya yang dihiasi ukiran singa dan bunga matahari, simbol vitalitas dan energi matahari. Ia memegang tongkat bertunas di satu tangan dan bunga di tangan lainnya. Di dekat kakinya tampak seekor kucing hitam yang siaga. Maknanya adalah tentang karisma yang murni, kepercayaan diri yang tinggi, kemandirian, dan daya tarik magnetis. Ia adalah jiwa yang berani memimpin, penuh optimisme, dan memiliki kehangatan batin yang mampu menginspirasi serta menerangi orang-orang di sekitarnya tanpa harus kehilangan otoritas dirinya. Lalu ada Queen of Cup, Ratu Piala, elemen air. Duduk tenang di tepi pantai karang yang ombaknya bergemuruh. Ia memegang sebuah piala tertutup yang sangat berornamen indah. Matanya menatap penuh kelembutan ke dalam piala tersebut. Kisahnya adalah tentang kedalaman emosi, intuisi psikis yang sangat kuat, empati tanpa batas, dan penyembuhan batin. Ia mempresentasikan jiwa yang mampu menyelami lautan perasaan gelap, sampai yang paling gelap sekalipun, tanpa ikut tenggelam, menjadi tempat berlindung yang aman bagi orang lain, karena hatinya penuh kasih murni. Pesan utama dari kehadiran para ratu ini adalah keempat kartu ini hadir untuk mengajarkan kita bahwa kedewasaan sejati dicapai ketika seseorang mampu menguasai elemen dasarnya, baik itu penguasaan materi, pikiran, gairah, maupun emosi.